tapi beda denom lah, begitu atau? Iyalah. Iya, kalau Oh saksi iya, Yehova boleh tuh open mereka cam bunda? lebih percaya. Gimana? Ya, silakan open cam biar kita ngobrol-ngobrol santai. Karena di sini wajib open cam karena itu perjanjian kekal antara saya dengan netizen. Oh Bunda. gitu ya. Aduh, Iya. saya ini berapa hari ini saya lihat Bapak punya TikTok, tapi saya tertarik untuk naik. Makanya ini baru Iya. bangun loh, saya coba-coba untuk bergabung, ternyata bisa Iya gabung. harus open cam Pak. Iya, Oh, memang begitu bisa ya. gabung tapi harus di sini mesti open cam kalau mau diskusi. Ya, kalau tidak open cam mohon maaf. Begitu ya. Ya, turun dulu ya. Gitu. Oh begitu ya. Jadi bagaimana? Mace di mana, Papua kah atau di Ambon? Iya betul, saya di Papua. Nah, sudah Mace buka kamera sudah. Saya di Ternate Maluku Utara. Ya, silakan. Selamat pagi Pak. Iya. Bagaimana Mace? Apa yang mau kita bahas ini? Belajar saksi Yehova bagaimana? Ini saya mau tanya, Om ini Om Muslim ya? Iya, saya Muslim. Muslim ya. Karena saya pikir Om ini kayak Nasrani karena tahu banyak tentang. Saya Muslim. Itu gelar saya itu pester itu. PST itu kan peneliti sekolah teologi. Jadi kalau ada pendeta-pendeta yang mengajari di luar Alkitabiah, maka saya yang turun tangan itu. Cuma saya Muslim, kalau Katolik kan pastor. Kalau Protestan pendeta. Karena saya Muslim, jadi pester itu dari akar kata bahasa bahasa Yunani kuno. Pres artinya pemberitaan Injil di jalanan begitu. Jadi kami tidak ada denom. Kami hanya mau agar bagaimana seluruh Kristen mau dari denom manapun kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya, gitu. Benar, iya. Kalau saya dulu, saya tahun 2015 atau 16 saya sudah tidak lagi beribadah di gereja ya, karena tidak beribadah di gereja lagi. Iya, karena saya lihat banyak sekali kayak mereka tidak fokus di firman, tidak fokus di pure belajar Alkitab, tapi lebih ke kegiatan gereja. Betul sekali. Yang penting ini Bunda, yang penting ini Mace. Iya, betul, benar, itu ya, benar. Mai laki 3 nomor 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan perbendarahan ke rumah Tuhan. Ya, kan? Nah, itulah adanya kami di sini Bunda. Itulah adanya kami. Begitu. Itu adanya kami. Bukankah ketika Yesus melayani apa Yesus mengatakan kepada orang kaya itu? Jual seluruh hartamu kan? Benar tidak? Benar. Tapi sekarang pendeta kumpul harta. Nah, itulah adanya kami peneliti sekolah teologi begitu. Jadi Om, saya mau kasih tahu sama orang-orang di sini yang Kristen ya. Siap. Kalau jangan takut untuk keluar dari gereja-gereja yang kalian merasa kalau ini kayaknya pure bukan soal firman untuk berkat untuk menuju ke akhir zaman, tapi berkat untuk dunia. Jadi ayo memberi banyak, nanti kalian akan dapat banyak. Padahal Yesus sendiri tidak menjanjikan hal-hal seperti begitu. Tidak ada Bunda. Coba kita lihat coba Mace, kita lihat Yesus punya riwayat. Apakah Yesus punya rumah di dunia? Ada atau tidak? Tidak ada kan? Iya, tidak ada. Sekarang pendeta punya Fortuner. Iya, benar. Mereka mengatakan hamba Tuhan. Yesus saja bagaimana? Dikeledai saja dia pinjam kan? Dia pergi suruh ambil keledai, tidak ada kendaraan dia. Tapi sekarang pendeta sudah ada Fortuner, ada Pajero pula. Betul. Itulah hadirnya kami. Begitu. Saya semenjak keluar dari itu, saya belajar di Saksi Yehova. Akhirnya saya bisa paham sih tentang firman Tuhan. Jadi kalau di Saksi Yehova itu mereka beriman kepada Yesus itu sebagai anak Allah, utusan raja yang baru di dunia yang baru, Mesias, Nabi, Rabi, Tuhan, bukan Tuhan ya, Tuhan. Betul. Tapi mereka tidak percaya kalau Yesus itu Allah yang benar. Karena Allah itu tidak bisa dilihat.
Ya. 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Iya, Bagaimana kita benar. bisa mengenal Allah yang tidak terlihat ini? Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti kita mengenal Allah Bapa melalui pengajaran Yesus. Sepakat, Bu? Amin. Sepakat. Hebat ya, Bapak punya pengetahuan tentang firman ya. Iya. Kalau orang Makanya Kristen saya- sendiri banyak yang tidak tahu. Tidak tahu mereka asal menghujat saja. Padahal kita ini mau mencerdaskan kan? Maksud saya begini, Benar. kami di Islam tidak ada paksaan untuk memaksa kalian untuk masuk Islam. Karena lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, kan? Iya. Tetapi ketika pengajar kita sama-sama cinta Yesus, Bunda. Nih, Benar. kita sama-sama Iya. cinta Yesus. Tetapi ketika sudah ada ajaran-ajaran yang melenceng dari pengajaran Yesus, tidak boleh kita diam. Bukti rasa cinta kita Iya, kepada Yesus, benar. kita luruskan. Bukankah Yesus mengatakan bagaimana? Banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Iya, benar, Kita benar. panggil saja. Kita sampaikan, dia mau atau tidak itu urusan dia. Padahal sudah jelas Iya. Yesus berkata dalam Yohanes 5:37 kan? Apa Yesus mengatakan situ? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak Benar. pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak Iya. pernah melihat. Iya. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Yohanes 3:4. Siapa yang diutus Iya. oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Apakah Yesus menyampaikan firman Allah? Ya, dalilnya di Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Benar. Kalau menurut firman itu hanya orang-orang yang punya rendah hati yang bisa membaca kebenaran firman. Jadi Iya, betul. orang kalau sombong mereka tidak akan bisa melihat kebenaran di Alkitab. Itu kata firman Tidak loh. bisa, Ibu. Ibu lihat sekarang mereka berkelahi masalah denom kan, Katolik sama Protestan baku Iya, serang. benar. Kan? Benar. Akhirnya mereka yang salahkan mereka ini Yesus. Bayangkan kemarin Katolik sama Protestan itu berkelahi. Apa kata Protestan? Yesusmu itu Yesus palsu. Dibilang, Yesusmu itu Yesus bidat. Yesus yang disalahkan. Yesus yang disalahkan. Ini kan tidak bisa kan? Seharusnya begini. Mari kita duduk sama-sama. Bunda, saya tanya sama Mace nih. Kalau Iya. misalnya Mace rumah ini kan ada garasi motor. Ada garasi Iya, motor iya. nih toh. Tiba-tiba Iya. Mace suami dia pulang kerja begini, tiba-tiba dia taruh motor di ruang tamu, tidak tahu di garasi. Iya. Mace marah atau tidak? Ya marah lah. Marah kan? Karena bukan tempatnya dia taruh, benar tidak? Iya, benar-benar. Nah, begitu juga Yesus. Yesus akan pasti marah karena kita tidak tempatkan dia pada posisinya. Wong dia cuma utusan Iya. Tuhan, kenapa jadikan Tuhan? Iya. Kan? Kan Iya, Yesus benar. sudah mengatakan dengan jelas, Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Yesus, apakah Iya. Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Iya, Tuhan kita. Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah Tuhan Allah itu Tuhan kamu juga dan Tuhan saya juga? Iya. Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Selesai. Iya. Benar. Karena begini Bunda, karena begini Mace, kalau kita memposisikan Yesus duinatur, maka ada resiko-resiko, ada konsekuensi yang harus kita terima. Ada. Contoh simpel ya. Misalnya contoh simpel begini. Kalau siang itu misalnya begini, kalau sepenuhnya laki-laki, sepenuhnya perempuan disatukan jadi apa itu barang? Bencong. Laki-laki sama perempuan. Laki-laki Disatukan sama jadi bencong kan? Malamnya Rina, siangnya Roni. Kan? Bencong. Benar tidak? Iya, benar. Malamnya Benar. Rina, siangnya Roni. Kan? Jadi bencong itu. Iya, benar. Kan? Nah, sekarang ada sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, kita satukan.
jadi Tuhan manusia. Akhirnya Tuhan itu jadi on off. Ketika dia makan itu kemanusiaannya, ketika dia mujizat itu ketuhanannya. Ini seperti saklar lampu kan, on off Iya, dia. benar. Iya. Dan tidak mungkin seperti itu. Wong Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang naik ke surga melainkan daripada dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Selesai. Anak manusia tidak bisa jadi Tuhan, kan? Iya. Selesai sudah. Yang coba Maci berpikir, Tuhan maha melihat, betul? Iya, benar. Manusia punya syahwat, betul? Iya, benar. Dua-dua ini ada dalam diri Yesus, kata mereka. Bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Coba, bagaimana kalau ada janda yang mandi? Masa Tuhan tutup mata sebelah? Ini konsekuensi, bukan menghujat. Resiko yang harus diterima, benar tidak? Karena dua-dua ini melekatkan, mereka mengatakan duinatur, sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Manusia punya syahwat, kan? Tuhan maha melihat. Coba, dua-dua Padahal ada dalam tidak ada diri itu di Yesus. firman. Tidak ada Padahal itu tidak semua di ada, Alkitab. betul. Tritunggal atau apapun tidak ada di Alkitab, tidak tertulis, tidak ada. Tidak tertulis itu. Tidak ada Tritunggal Cuma itu. apapun, tidak ada. Yesus ya Yesus, Allah ya Allah. Benar. Kuasa Roh Kudus itu kekuatan Allah, bukan satu Kekuatan. pribadi. Begitu kekuatan Iya. Allah itu bukan Kalau pribadi kita lain. manusia kan mau melakukan sesuatu kan pakai tangan, kaki. Kalau Iya. Allah kan dia karena bukan manusia jasmani, ya dia pakai kekuatannya tuh itu kuasa Roh Kudus. Tapi mereka Betul. tidak belajar itu. Mereka bilang Roh Kudus itu juga Allah, ada satu Allah, satu pribadi. Yesus juga satu pribadi, tapi disatukan gitu. Kalau Yesus satu, Yesus tuh cuma satu, tapi dia jadi Allah, dia jadi Roh Kudus. Padahal Iya, sebenarnya nggak ada. Mereka merujuk ke Yohanes 10:30. Tapi kalau saya tanya Yesus langsung melalui kitab suci, iya, Iya, benar, kita tanya benar. kepada Yesus langsung melalui Bible itu. Yesus bilang, Yesus, apakah kamu dengan Bapa adalah satu? Tidak. Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Benar tidak? Iya, Kan ada benar. dalilnya. Yesus, apakah kamu dengan Bapa setara? Tidak. Bapa lebih besar daripada Tidak, aku. Bapak lebih besar daripada Ada aku. Terus semua. ada firman, ada berapa ayat? Coba Om lihat ada berapa ayat yang Yesus selalu bilang begini. Dia naik duduk di sebelah kanan Allah. Iya, Berarti dia di kan bukan Matius. Allah. Iya. Dia naik Mulai duduk di hari sebelah ini, kanan. Mulai hari ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Sebelah kanan Kuasa. Allah. Ya, benar. Gitu. Jadi orang memahami firman itu tidak gampang. Mereka harus Tidak punya gampang. kerendahan hati untuk bisa paham. Kalau mereka tidak punya kerendahan hati, mereka tidak akan paham. Apalagi Harus mereka kerendahan. cuma dengar dari gereja. Dulu kan kita ke gereja, dulu saya ke gereja, saya bayangkan ya, saya pergi kitab, saya duduk, saya dengar pendeta, saya pulang, terus itu aja saya punya kegiatan, nggak ada lain. Itu aja kan? Iya, cuma tergantung semua. Ini satu, Iya, ini benar. Papua lagi ampi ini, dia Katolik lagi ini ampi ini, dia pendeta atau apa saya tidak tahu lagi. Loading tipu Pastor ya? terus Nah, loading. kan dia bilang saya tipu, ini tidak ada kasih, tidak ada kasih, tidak ada kasih Loading macam. tipu terus. Lihat tuh. Loading. Loading kok tidak kerja kah? Kenapa tuh? Dia tanya pula saya kerja atau tidak. Kok tidak kerja, kok tinggal begini Saya pekerja itu kalau siang saya servis handphone, malam saya servis oten. Kenapa kok tidak servis muslim? Kenapa? Kenapa kok tidak servis muslim supaya dong Oh, harus dua. Kami harus dua. Kami berdakwah dua. Ya ayuhan nas, Dua la apa? ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, apa? ucapkanlah Katanya la tadi- ilaha illallah. Sabar, Loading, sabar. loading. Sabar. Katanya tadi kau bilang agamaku dan agamamu. Kenapa kau bilang harus servis dua lagi? Kau ini sembarang sih. Sabar. Salahkah Bang Ampi? Saya mau tanya sama Bang Ampi, salahkah ketika saya mengajak seluruh kaum Kristen itu kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya? Salah. Salah karena kau bukan Kristen. Emang ada Katanya larangan tadi- kalau tidak boleh dengar Kristen? begini. Kalau ada Dengar larangan, begini, saya dengar minta begini. larangannya. Nah, tadi kan larangannya ada di Al-Quran. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kenapa kau langgar Al-Quran?
agamaku itu saya tidak bisa sudah paksakan tuh. Ampi dan ibu ini untuk mengikuti agama saya. Tidak, saya tidak boleh memaksakan. Begini bang, kau urus saja agamamu karena agama sudah melarang itu agama, jadi sudah batal. Kau tidak bisa open cam jadi. Nanti saya pun netizen marah karena sini sudah jadi ikrar. Ini Mace saya dia bangun tidur langsung dia open cam. Kok ini sudah dari tadi kau tidak mau open cam. Dia Katolik ya. Itu orang Katolik ya. Saya Oh, punya kalau kawan orang diskusi Katolik sudah memang lama. susah. Susah Orang Katolik itu susah, itu sudah berurat berakar, udah nggak bisa. Oh, berakar. Berarti kau sudah berakar. Pantas dia berjenggot. Berakar. Berurat berakar tuh berarti mereka sudah tidak bisa percaya apa-apa lagi, cuman mereka Iya. percaya sama ya Ada juga, ajaran mereka. ada juga Mace dari Ambon itu Mace. Dia punya nama Popoi. Ada dia di bawah. Dia Protestan. Tapi kerjaannya dia suka menghujat agama orang lain. Kalau menurut Mace bagaimana? Apakah itu ajaran yang diajarkan Yesus atau gimana? Coba Mace kasih nasihat mereka sedikit dulu. Tidaklah, dia Yesus kan mengajar tentang kasih. Kita tidak boleh menghujat. Jadi kita harus belajar lebih fokus ke kita punya ini saja agama ajaran, jangan fokus ke yang lain-lain. Mace, saya Kalau ada tanya yang sama tahu Mace dulu, kebenaran Mace. kasih tahu. Iya, Mace saya tanya sama. Apakah ada larangan di dalam Alkitab, di dalam Bible itu untuk kami orang Islam pelajari Bible? Ada atau tidak larangan? Ya tidaklah, Alkitab kan untuk semua kalangan. Untuk semuanya. Begitu. Saya ini kan punya akal. Mereka mengatakan Yesus Tuhan. Ternyata saya pelajari Yesus bukan Tuhan. Masa saya mau ikut mereka? Bagaimana itu coba Mace? Iya. Itu dari Om saja toh mau ikut atau tidak. Lebih baik saya ikut Mace kan? Lebih baik saya ikut Mace Sachiova kan? Kita bertuhan kepada Iya. Bapa kan? Benar tidak? Iya. Itu toleransi itu maksud dari lakum dinukum waliyadin. Toleransi itu saya tidak boleh memaksakan Mace untuk masuk ke agama saya, begitu juga Mace tidak Iya, boleh saya benar. memaksakan saya untuk masuk ke agama Mace. Tetapi kalau kita mau pelajari Bible silakan. Kalau mau pelajari Iya. Al-Quran silakan. Tidak ada Iya. larangan untuk mempelajari kitab suci satu sama lain. Itu kita serahkan kepada Tuhan. Kalau di dalam Islam itu hidayah milik Allah. Kalau di dalam Kristen itu banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Selesai kan? Benar. Begitu. Benar. Bukan ada hujatan-hujatan lagi. Buat apa kita menghujat? Kita sudah anak, sudah 2 orang begini mau menghujat lagi. Tapi Om Loading percaya nanti di akhir Kenapa? zaman semua orang akan menyembah cuma sama satu Tuhan. Nanti di akhir zaman semua orang menyembah sama satu Tuhan, tidak ada lagi menyembah ke ini, tapi semua akan kembali ke satu Tuhan. Iya. Nah ini sabar, satu Tuhan itu kita tahan dulu, kita sambut ini 3 Tuhan ke apa ini? Coba Tuai. Ya, selamat pagi. Ya, tabur Iya, ini selamat Islam pagi, Kristen. Om. Saya Kristen, namanya saya sudah Nah, Bambang. Jadi Ya, sekarang silakan saya open cam. karena sesuai dengan tema. Open cam dulu, open cam. Di sini sudah ada perjanjian kekal antara saya dengan netizen, harus open cam. Lia Mace open cam itu baru bangun tidur. Kau open cam dulu. Silakan. Saya bantu buka kamera. Terima, simpan. Kalau mau betul-betul yang kalian sampaikan kebenaran, tunjukkan jati diri Anda bahwa saya ini loh Kristen, benar-benar menyampaikan ajaran Yesus. Jangan bersembunyi di balik kamera. Bagaimana orang mau bisa percaya kalau kalian itu kebenaran sementara kalian bersembunyi di belakang kamera? Orang-orang begini susah Mace, disuruh buka kamera lambat, coba suruh buka celana cepat sekali. Aduh. Silakan. Tabur tuai. On cam. 1. Ini susahnya kalau Tuhannya 3 tapi bilang 1 nih macam. Bikin. Kita bicara baik data. Turunlah. Bicara by data, kasih tunjuk kok, minimal kok open cam sama Mace begini biar ada keberanian. Mace ini karena dia sembunyi-sembunyi begini karena dia belum cuci muka. Saya tahu, betul toh Mace? Iya betul. Begitu betul. Apa tadi Mace bilang? Tuhan cuma apa? Saya bilang
nanti di akhir zaman semua cuma menyembah satu Tuhan, yaitu Allah yang Esa. Nggak ada lagi kayak gini-gini saling berdebat. Karena itu Iya. sudah tertulis di firman sih. Iya, semua memang Tuhan cuma satu, tidak ada Tuhan dua. Matahari Iya. satu, bumi satu, langit satu. Masa Iya, apa benar. Tuhannya dua? Coba kalau Tuhan satu mau hujan, yang satu mau dingin, panas. Berkelahi Tuhan lagi Iya nanti. benar. Tuhan itu cuma satu, Mace. Cuma cara kita memahami Tuhan itu yang berbeda-beda. Kan begitu. Berbeda. Iya, Berbeda benar. cara kita paham Tuhan. Karena saya pahami Tuhan itu dengan cara keimanan saya, yaitu Islam. Mace memahami Tuhan melalui pemahaman Mace, yaitu Kristen. Tapi Tuhan itu cuma satu, Iya. sang sumber cuma satu. Iya, Kan begitu. Benar. Makanya benar. di dalam Bible dan dengan di dalam Al-Quran itu ada kesamaan-kesamaan. Itu yang saya cari. Jangan-jangan Tuhannya Yesus ini sama juga dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Karena Yesus mengatakan begini. Yesus mengatakan begini. Aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Benar tidak? Benar. Betul? Nah, di dalam Al-Quran dikatakan juga Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengatakan, benar. aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Bapa. Aku Perkataan berkata-kata bukan Bapakku. dari diriku sendiri, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku, kan? Iya. Nah, di dalam Al-Quran juga ada Nabi Muhammad berkata-kata bukan dari hawa nafsunya, melainkan daripada wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Yesus benar. mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa Datang ke tanpa Bapa. melalui aku. Kan? Nah, di dalam Islam juga ada. Kul hadihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basiro, petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Makanya ketika Nabi Muhammad di Al-Quran itu, dalam Quran surah Fusilat ayat 33 diperintahkan begini, waman asyanu qaul mimman da'a ilallah wa amila soleha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada satu Tuhan, kepada Allah. Sebagaimana Yesus mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Kepadanya. Benar tidak? Benar. Kan? Bukan kepadaku. Jadi yang saya masih belajar ini, apakah Tuhannya Yesus sama Tuhannya Nabi Muhammad itu sama? Kalau sama, berarti kita kasih sinkronkan, kan? Pengajaran Musa, pengajaran Nabi Muhammad, pengajaran Yesus sama atau tidak? Kalau pengajaran mereka sama, berarti fix kita punya Tuhan itu sama. Benar tidak? Satu. Iya. Betul. Betul. Intinya selalu nyimak saya. intinya saya Mace selalu nyimak saya. Iya, saya berapa kali nonton, saya lihat di situ PST, jadi saya pikir Kristen, ternyata Muslim ya. Tapi boleh tidak saya jadi pendeta nih kalau saya begini? Ya boleh lah, sudah bisa nih Om. Yang Sudah penting bisa nih. fortuner saja, kan? Kalau Rata-rata menurut pendeta saya itu mereka sekarang takut itu, orang Mas. Mereka kan takut. banyak yang Tertulis di bilang. TikTok kan bilang kan sekarang orang buka gereja tuh bukan untuk Tuhan saja, untuk pekerjaan Tuhan, tapi untuk bisnis. Dan memang Bisnis, kayaknya itu betul memang sekali. betul. Betul sekali itu, Mace. Itu betul itu. Makanya Iya. pendeta-pendeta sekarang itu, mereka pendeta pastor, mereka lebih takut kehilangan mereka punya apa? Mereka takut kehilangan mereka punya domba daripada mereka punya harga diri, kan? Iya, makanya kalau kita yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, mereka nganggap kita itu Bidat. sesat. Bidat, kalian Bidat, itu bidat, iya. sesat, bukan Kristen. Bidat. Padahal Mereka ibu-ibu bilang- inilah yang sesuai Alkitabiah. Makanya di mana ada Benar. apa? Saksi Yehova. Ibu saksi Yehova ya? Iya, saya belajar. Saya belum baptis. Kalau saya belum Oh, bisa belum dibilang baptis. saksi Yehova, karena masuk saksi Yehova itu tidak gampang. Kita harus Dulu ibu betul-betul dulu ibu dari menjalankan mana? perintah Yesus. Ya, Dulu ibu dari mana? saya dulu Kristen Protestan. Kristen Protestan. Coba ibu ceritakan sedikit kesaksian buat apa edukasi para jemaat-jemaat Protestan di bawah biar mendapat edukasi. Karena ini amanat agung, kan ibu? Ibu harus Iya. sampaikan itu. Coba ibu Jadi, saksikan itu. apa, Kenapa sampai ibu Saya keluar dari waktu Protestan? saya dari Silakan. lahir ya.
Saya lahir sampai umur 38 tahun itu saya Kristen Protestan. Saya dari tahun saya berpikir begini ya, kok kenapa ya dari tahun ke tahun saya tidak memahami firman. Saya berusaha untuk memahami, tapi kayaknya kita tidak bisa paham soal firman. Terus Alkitab itu apa ya, bahasanya tuh agak rumit gitu untuk dipahami. Jadi saya sendiri yang belajar. Saya mulai cari tahu sendiri. Terus ada tahun 2014 atau 2015 ada satu kejadian yang suami saya tiba-tiba di PHK. Terus karena kami lagi dalam pergumulan, saya minta untuk Ibu Pendeta datang untuk pelayanan kami kan. Saat itu perusahaan kami ada mogok. Jadi di kompleks itu ada berapa rumah yang mogok, ada yang tidak mogok. Yang saya perhatikan itu Bapak, waktu majelis datang pelayanan, mereka tidak datang ke rumah-rumah yang suami-suami kami mogok, tapi mereka melayani ke orang-orang yang tetap bekerja. Nah, mulai dari situ saya berpikir begini, kok hamba Tuhan mereka pelayanan kok mereka milih-milih ya. Milih-milihnya itu kenapa karyawan yang masih tetap kerja dan kami yang tidak kerja. Akhirnya saya mulai ragu di situ. Terus saya panggil majelis satu, saya bilang, Bu, bisa panggil Ibu Pendeta untuk datang pelayanan sama kami karena kami juga butuh makanan rohani. Terus pelayannya bilang, majelisnya bilang, Ibu isi amplop dulu, nanti kita pelayanan. Jadi mereka datang antar amplop, nggak tahu entah tuh amplop apa. Saya bilang, amplop apa ya? Kita ini kan lagi mogok kerja, kenapa suruh datang pelayanan kok susah? Nah, mulai dari situ Pak, pas Bapak Ibu Pendeta, Ibu majelisnya pulang, saya sempat nangis. Saya sedih sekali. Saya nangis, saya masuk ke kamar. Ini saya cerita ya, jujur ya. Saya masuk ke kamar, saya peluk anak saya waktu itu masih umur 6 tahun. Terus saya berdoa, tapi saya nggak berdoa lagi ke Tuhan Yesus, enggak. Saya berdoa gini, Allah yang benar, kamu ada di mana? Adakah gereja yang tidak butuh uang, cuma butuh hati kita? Itu saya ingat hari Jumat sore. Iya. Terus besok pagi yang datang itu 2 orang perempuan. Mereka bilang, selamat pagi, kami dari saksi-saksi Yehova ingin memberitakan kabar baik tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saya bilang, ada apa perlu duit? Saya harus pakai duit. Dan tidak, di gereja kami tidak ada persembahan, tidak ada semua nggak fokus ke Tuhan, fokus ke kita cuma fokus ke firman Tuhan, ke pelajaran Alkitab. Ya saya persilakan. Nah, mulai dari situ saya mulai pelan-pelan belajar sampai akhirnya saya tahu kebenaran. Oh, ternyata Tuhan itu, Allah itu tidak butuh kita punya duit atau amplop tebal-tebal. Dia cuma butuh hati kita saja. Jadi buat orang-orang yang takut untuk keluar dari Kristen seperti gitu, harus berani, karena saya merasakan berkat Tuhan itu berlimpah, bukan berkat harta ya, tapi ketenangan, kebenaran, dan satu lagi Tuhan itu janjikan tuh kehidupan yang baru. Kan akan ada kehidupan yang baru. Betul. Bukan di surga ya. Kalau kami Kristen, kami tidak percaya ada kehidupan baru di surga, tapi di bumi yang baru, Iya, betul. Itu di firman kan bilang kan nanti ada Firdaus. Firdaus kan bukan di surga, di bumi. Begitu loh. Padahal kalau minta kepada Tuhan itu kan, minta kepada Allah itu kan tertulis dalam Yakobus 1:5 kan, mintalah kepada Allah maka Dia akan memberikan secukupnya kan. Jika kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Ini banyak oten-oten yang Tritunggal Tuhan 3 bilang 1, mereka minta kepada Yesus, sementara Yesus minta kepada Bapa. Jadi akhirnya kenapa mereka minta kepada Yesus, Yesus minta kepada Bapa, akhirnya mereka jadi minta-minta kan, makanya harus brimo. Jadi makanya Ibu, sebenarnya ini saya punya Kristen itu ya, ini Kristen itu karena mereka bilang kita ini bukan Kristen. Kristen tuh pengikut ajaran Kristus ya Yesus. Iya, jadi kita mengikuti ajaran Kristus, bukan menyembah. Jadi kami pengikut, bukan penyembah. Kristen. Sebenarnya kalau ibu ini yang patut dibilang Kristen itu ibu ini saksi mau masuk saksi Yehova nih, karena kalau diam, orang lagi diskusi ayam. Ya ayam ini juga sama dengan Kristen.
Apa Oten yang Tuhannya 3 itu? Disuruh diam tetap kukuru. Begitu Oten Bu, kalau kita sudah mute tetap diam, buka mute-nya. Nah, teman-teman, jadi kesaksian Ibu tadi luar biasa dari Protestan. Beliau mau merujuk kepada saksi Yehova, tapi beliau belum dibaptis oleh saksi Yehova. Nah, jadi kita berikan, kita sebagai orang manusia, kita punya hubungan manusia, ya kita harus memberikan pencerahan-pencerahan kepada ibu. Ibu luar biasa. Kalau saya pribadi ibu, saya mengatakan ibu inilah Kristen yang sebenarnya. Karena arti dari Kristen itu adalah pengikut Kristus. Benar tidak? Iya, benar. Jadi apa yang ikuti dari Kristus? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Iya, benar. Benar tidak? Iya, benar. Tidak benar. ada satupun perkataan Yesus, tidak ada satupun perbuatan Yesus, tidak ada satupun pengajaran Yesus untuk menuhankan dirinya, tetapi menuhankan kepada Bapa yang di sorga. Benar tidak? Iya, Allahnya. Nah, makanya dalam Yohanes 3:16 Yesus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar semua orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, datanglah saya. Kita percaya kepada Yesus sebagai apa? Kalau Katolik bilang Tuhan, Protestan bilang Tuhan, Pantekosta bilang Tuhan, Pantai Asuhan, Pantai Pindah, Pantai Jompo, Pantai Losari, sampai Pantai-Pantai bilang Tuhan. Padahal ketika kita buka Bible, kita lihat di dalam Yohanes 17:3, utusan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Amin. Itu utus. Iya. Itu Yohanes 17 ayat 3. Ayat 3. Makanya itu Bu, komal saya ini, saya buka, saya ibaratkan sebagaimana gereja kurang dana. Jadi penginjilan gratis tanpa perpuluhan. Iya, serius Bu. Berkat-berkat itu datang dari Tuhan. Ibu, saya tanya sama Ibu. Iya, kalau benar. Ibu beli sapi, orang kasih dengan tali atau tidak? Ya, kadang dengan tali lah. Kadang dengan tali, karena harus nunda sapi kan? Iya, Benar harus tidak? tarik-tarik. Kalau kita beli sapi, orang kasih dengan tali. Kalau kita beli tali, orang kasih sapi atau tidak? Ya tidak lah. Tidak. Ini maknanya apa Ibu? Kejar yang benar, kejar yang besar, maka yang kecil akan datang kepada kita. Iya, Kalau kita benar. kejar yang kecil, yang besar akan menjauh kepada kita. Sebagaimana dalam Islam mengatakan begini Bu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah di dalam Bible ada? Menurut Yesus ada. Asyhadu an la ilaha illallah, Joshua Hamasya, utusan Allah. Benar tidak? Iya. Utusan. Yesus memang Utusan. Cuma kenapa mereka tuhankan Bu? Bagaimana sampai Ibu dulu bisa percaya kalau mereka tuhankan dia itu Bu? Bagaimana Saya karena ceritanya itu? kita kan ikut agama orang tua. Rata-rata orang Kristen kan ikut agama orang tua. Bukan karena dia belajar. Jadi kebanyakan seperti begitu. Mereka tidak belajar, tidak membaca Alkitab, tidak mencari tahu, tidak merenungkan, tapi mereka karena ikut ajaran orang tua, makanya ya jadi Kristen deh. Berarti terus sekarang kalau Mace sudah belajar tentang saksi Yehova, Mace sudah tahu saksi Yehova punya baptis. Saya lagi menuju ke sana sih, karena di Kalau saksi Yehova kita harus belajar Alkitab dulu. Ini setahu saya mungkin kesalahan saya ini ya. Setahu saya itu kalau saksi Yehova itu baptisnya itu pakai air panas. Setahu saya. Tidak. Salah. Tidak. Mungkin kawan saya itu suka bercanda loh. Dia suka bercanda itu. Dia bilang begitu. Kalau di saksi Yehova itu baptisnya pakai air panas. Kalau tidak, itu dia baptis di kolam begitu. Tapi baptis selama 3 jam. Iya, tidak. Biasa saja. Baptis biasa saja, seperti celup saja begitu. Saya baptiskan kau dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Terus sudah langsung jadi Kristen. Tapi Mace belum baptis toh di saksi Yehova toh? Belum. Saya belum baptis karena menjadi saksi Yehova itu tidak gampang. Itu harus kita harus betul-betul belajar dulu tentang Alkitab dulu sampai kita sudah ini baru kita bisa
Sekarang Mace Baptis. belajar Alkitab dengan siapa? Saya mau tanya sama Mace dulu. Belajar Dengan Alkitab. saya punya penatua. Kita tidak ada pendeta ya, kita cuma penatua. Penatua punya istri. Kalau kita di Saksi Yehova tidak bisa perempuan belajar dengan laki-laki, tidak bisa. Jadi Iya betul, tidak bisa. perempuan harus dengan perempuan. Kalau kita belajar ada laki-laki, perempuan harus pakai kerudung. Wih, ini benar ini ajaran Yesus yang sebenarnya ini benar ini. Iya, benar. Memang betul ibu belajar sama penatua, tapi terkadang ibu lihat biasa penatua itu tintanya jaga habis lagi bu, kan? Jadi gimana? Jadi terkadang cari-carilah, anggaplah saya ini kalau ibu punya pengajaran yang offline di situ penatua. Nah kalau di online ini jadikan saya penamuda begitu. Saya tadinya berpikir Om ini sudah belajar di Saksi Yehova karena Om punya pemahaman tentang Alkitab juga bagus, karena di Saksi Yehova tuh kita anak kecil saja pintar ini loh Alkitab loh. Maksudnya bukan sombong rohani ya, tapi Iya. di Saksi Yehova yang anak-anak kecil juga pemahaman soal firman itu hebat. Iya. Mereka cuma tidak belajar Yesus dilahirkan di Bethlehem, nanti ada bintang, tidak. Tapi mereka pemahaman firman tuh paling mantap. Nah, tapi boleh tidak saya sama saya sama Mace ini coba kita berdua tukar pendapat sedikit, boleh tidak Mace? Kita Boleh, berdua tukar pendapat sedikit Mace. Boleh. Masalah penebusan dosa dan penyaliban ini. Gimana Mace Oke, kalau baik. Mace mau? Boleh. Tapi Mace ada Bibel di situ atau tidak? Ada. Saya ada Bible. Oke, baik Mace. Mace boleh sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Matius 19 nomor 16, 17, 18. Ayo kita sama-sama Sabar ya, teman-teman. saya buka ya. Saya sama Mace ini kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar. Baru kita serahkan kepada Tuhan. Siapa yang dipilih itu kehendak Tuhan ya. Yang percaya katakan amin. Ya, Om ini sudah masuk ini nih, sudah bisa pendeta nih, jadi pendeta. Yang penting nih, ada Om nih. Fortuner sama Pajero saja saya. Iya, daripada kasih pendeta-pendeta yang cuma kasih Yohanes 1 nomor 1, mending saya kan dari A sampai Z. Waduh, ini yang jadi pendeta nih bisa tersinggung nih Om. Kenapa? Harus ini kebenaran kita Yang jadi sampaikan. pendeta bisa tersinggung. Sabar ya Om, masih buka Oke, ini. siap. Saya buka di Tidak apa-apa, kita santai-santai saja Ibu. Saya suka sama Mace ini karena Mace punya orang itu asik ajak ngobrol, sama-sama kita belajar, tidak ada hujatan. Kan saya tahu Mace, saya ini orang Islam. Tugas saya hanya membaca kitab suci orang, tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Kita dilarang begitu. Jadi kita Iya, yang membaca, baru biar mereka yang menjelaskan. Tetapi kalau tiga Tuhan menjelaskan itu Mace, dia putar-putar dari Kejadian sampai kebingungan kita. Iya. Kemarin pendeta dari Protestan itu, saya tanya Yohanes 14:1, itu dia buka dari mai laki sampai orang pung laki. astaga. Mereka justru Bingung mereka mau menjelaskan, karena mereka menjelaskan di luar konteks Alkitabiah kan? Iya. Wih, sampai kita pindah dari mai laki itu, habis kita pindah ke satu raja-raja sampai raja hutan. Ya, sambil menghibur. Inilah edukasi saya teman-temannya, suka menghibur agar kita punya kawan yang ngobrol itu juga senang dengan kita kan begitu. Om ini posisi di mana nih Om? Saya di Ternate, Maluku Utara. Oh, Maluku Utara ya. Iya, Ternate. Saya punya teman banyak orang Maluku, tapi Kalau Maluku Ambon, kalau saya Maluku Utara. Iya Maluku Utara. Ada orang Tobelo temanku, orang Ternate. Oh, Tobelo, iya Tobelo. Tobelo. Saya di pusat kota, kalau Tobelo di Halmahera. Banyak orang Tobelo. Almahera, ya. Ini saya sama Berapa macam mau tadi Om belajar. ya? Aduh, sabar. Di Matius 19 nomor 16, 17 sampai 18. Matius. Ini yang Tuhan 3 tapi bilang 1, jangan dulu naik ya. Karena saya masih tukar pendapat sama Mace ini. Kita tidak diskusi, kita tidak Matius debat. berapa Om? Matius Maaf, 19 Matius berapa?
Matius 19 nomor 16, 17, 18. Saya sama Mace tidak debat ya, kita tidak debat, kita cuma tukar pendapat saya saja. tidak debat. Iya, ini pemahaman saya, bagaimana pemahaman Mace, begitu. Biar enak kan kita dapat edukasi, karena sama-sama belajar di sini. Jadi yang Tuhan-Tuhan 3 tahan dulu ya. Ya, jadi 16 ya, 16, 17, 18 ya. Iya, baca, iya. Itu gimana? Itu kenapa, Om? Sorry, Itu di situ kan ada orang muda kaya kan, perikopnya itu. Iya. Ah. Iya. Nah, kisah itu kan Jadi ada seorang muda kaya, dia datang kepada Yesus dan dia mengatakan, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal?" Benar? Iya, benar. Maka Yesus mengatakan, "Kenapa kamu tanya yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, maka turutilah segala perintah Allah." Betul? Iya, benar. Maka orang kaya itu mengatakan, "Perintah Allah yang mana, wahai guruku?" Maka Yesus menyebarkan kan, jangan membunuh, jangan Iya. berzina, jangan mengucap saksi Jangan dusta, mencuri. jangan mendurhakai orang tua, dan jangan memusuhi sesama manusia. Benar tidak? Iya, benar. Nah, fokus di situ, jangan membunuh. Berarti jangan membunuh ini larangan dari Allah kan? Iya, benar. Nah, saya mau tanya sama Mace, tolong jawab jujur karena kita mencari kebenaran. Yesus dibunuh apa bunuh diri? Yesus dia dibunuh. Yesus dibunuh. Nah, orang-orang yang membunuh Yesus itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Ya, perbuatan jahat lah. Perbuatan jahat. Ketika Yesus dibunuh dan dia mati, ketika dia mati, maka di Kristen ada apa dengan kematian Yesus? Kalau ajaran saya tuh waktu ketika Yesus mati, dia dikubur ya, terus hari ketiga dia Bukan. bangkit. Ada penebusan dosa, betul tidak? Benar, ada penebusan Nah, dosa. berarti orang-orang Yahudi mereka melakukan satu kejahatan yaitu membunuh Yesus, maka matilah Yesus. Ketika Yesus mati, maka Kristen ada penebusan dosa. Benar? Benar. Nah, berarti apakah ini saya bertanya, apakah Kristen menikmati hasil kejahatan dari orang Yahudi? Karena kalau orang Yahudi tidak bunuh Yesus, Yesus tidak mati, tidak ada penebusan dosa. Iya, tapi kalau yang saya 1 pelajari ya, kan? Gimana? iya, kalau yang saya pelajari dulu waktu awal Allah menciptakan langit dan bumi kan Adam melakukan apa? Melakukan dosa. Dia melanggar aturan larangan Allah. Nah, terus ketika Yesus datang, itu sudah sudah memang skenario Allah. Jadi rencana Allah kalau Iya. Yesus itu dia turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi seperti zaman dulu kan kalau bangsa Israel mereka mau memohon ampun kepada Allah, mereka mencari lembu domba yang baik untuk diserahkan untuk istilahnya penebusan dosa begitu dulu ya, zaman di perjanjian lama. Ini menurut saya pemahaman ya saya. Terus ketika di perjanjian baru tuh kan Yesus datang sebagai istilahnya, dia tuh tadinya tuh di bumi tuh dia malaikat, dia sebagai malaikat yang kuat, yang sangat dekat dengan Allah, yang jadi kesayangan Allah ya, dibilang anak Allah ya. Dia itu sendiri yang ingin turun ke bumi untuk istilahnya menebus dosa-dosa kami umat manusia. Jadi pengetahuan saya seperti begitu. Oke, coba kita kaji pelan-pelan melalui Alkitabiah. Boleh, Mace? Boleh. Sangat tidak. Oke. Ketika Mace punya pemahaman bahwa rencana penebusan dosa ini, rencana penyaliban ini adalah rencana Allah Bapa. Benar kan? Iya. Oke. Sementara berarti dengan terjadi pembunuhan Yesus itu semua dikehendaki oleh Bapa. Direncanai oleh Bapa, betul? Bukan direncanakan, Karena ini tapi rencana seperti Bapa. gimana ya, kayak Nah, coba bagaimana? Gimana ya, saya kadang bingung mau jelasin gimana, cuman sepertinya boleh izinkan saya jelaskan? Boleh izinkan saya boleh. jelaskan? Ini pemahaman Boleh. saya kita. Oke, baik.
Yang pertama, ketika orang Yahudi itu datang kepada Yesus, kan dia bertanya, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat? Kutip baik-baik pertanyaan orang kaya itu, Iya. perbuatan baik apa? Ah, Berarti harus berbuat baik agar kita memperoleh hidup yang kekal. Makanya Yesus benar, mengatakan, benar. jangan membunuh. Iya, Ketika benar. ada orang yang membunuh, berarti dia buat perbuatan jahat, melanggar perintah Tuhan. Berarti tempatnya di neraka. Betul, Mace? Iya, benar. Nah, Iya. saya datang ke ini analogi. Saya datang kepada Mace, saya bawa motor. Saya bilang, Mace, motor ini saya curi dari Ternate. Ini motor curian, Mace. Ayo kita berdua. Iya, ini analogi. Saya bawa motor curian ini, Mace. Saya curi dari Ternate. Ayo kita sama-sama jual biar dia punya uang itu kita pakai sama-sama. Mace tahu itu motor curian. Ketika kita jual, kita sudah dapat uang, kita berdua pakai makan. Mace ikut berdosa atau tidak itu? Nah, ikut berdosa lah. Ikut berdosa karena bekerja sama dalam kejahatan, benar? Iya, benar-benar. Nah, ketika orang-orang Yahudi itu mereka melakukan satu perbuatan jahat, yaitu dengan membunuh Yesus, dengan matinya Yesus maka di Kristen ada penebusan dosa. Berarti Iya, Kristen benar. ini menikmati hasil kejahatan orang Yahudi. Kalau dengan matinya Yesus saja Kristen dapat penebusan dosa, berarti yang berhak masuk ke kerajaan sorga lebih dulu orang-orang Yahudi, karena mereka yang action di lapangan, mereka yang bekerja. Tanpa Iya, mereka benar. kan tidak ada penebusan. Coba kalau Benar. orang Yahudi tidak bunuh Yesus, berarti tidak ada penebusan. Nah, berarti kejanggalan yang Mace terima ini, dengan matinya Yesus ada penebusan dosa. Coba baca Matius 9 nomor 2. Coba baca Matius 9 nomor Matius- bertentangan Matius tidak 9 nomor 2 ya. Matius 9 nomor 2. Bertentangan tidak? Ini apa namanya? Iya ya. Oke, 9 ayat 2 ya. Orang-orang membawa kepadanya seorang pria lumpuh yang berbaring di selandu. Saat melihat imam mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Jangan khawatir, Nak, dosamu diampuni." Nah, ketika Yesus mengatakan jangan khawatir, nah dosamu sudah diampuni, anak itu punya Iya. dosa diampuni atau tidak? Kalau menurut Mace, kalau Ya. Yesus sudah berkata begitu, Ya, diampuni. ya diampuni. Kalau Yesus bisa berkata-kata saja dosa anak itu diampuni, buat apa dia capek-capek harus tersalib menebus dosa? Dan menebus dengan menghapus ini sangat beda. Kalau menghapus barangnya Benar, tidak ada, kalau menebus barangnya masih ada. Mace tahu tidak? Ketika di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Iya. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu Orang salib. yang digantung. Siapa yang mengutuk orang? Nah, siapa yang mengutuk orang yang tergantung di kayu salib? Ya, Pernah Yesus. baca tidak? Ya. Siapa yang mengutuk orang yang tergantung di kayu salib? Siapa yang mengutuk? Ya, Allah. Allah. Berarti Allah mengutuk Yesus. Itu konsekuensi yang terima. Karena setiap orang yang tergantung, karena nubuatannya itu ada di Ulangan 21, 22, 23. Apabila seseorang berbuat dosa dengan sepadan hukuman mati, maka jangan kau gantungkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Karena Elohim, Iya. karena Allah mengutuk orang yang tergantung. Yesus Iya, benar. berarti Bapak kutuk anak. Ini sangat logis. Mace tahu tidak siapa yang terkutuk di kayu salib? Saya kasih tunjuk dia punya dalil. Iya. Coba Mace baca Ulangan 27 nomor 26, 25 sampai 26. Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Baru Mace pikir sendiri. Baru nanti kita masuk kepada Yesus. Apakah Yesus mati atau dia diselamatkan, dia diserupakan? Sehingga Al-Quran mengatakan, wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalibkan, melainkan dia diserupakan. Mari kita sama-sama kaji, kita sama-sama belajar. Coba Ulangan berapa tadi, Om? 26 ya? Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Terkutuklah orang yang menerima bayaran untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Lanjut. Terus terkutuklah orang yang tidak menghargai Taurat ini dengan tidak menjalankannya. Perintah membunuh adalah hukum Taurat, betul? Iya.
Terkutuklah Memang- orang yang tidak menjalankan perintah hukum Taurat, benar? Benar. 25 itu terkutuklah orang menerima suap untuk membunuh orang lain, benar? Iya, benar. Di dalam siapa yang menerima suap menurut ibu, yang ibu tahu? Ya, orang-orangnya itu yang Yudas Iskariot. Iya, benar. Nah, Yang menjual Yesus. Oke, Yesus bersalah atau tidak? Yesus tidak bersalah, tapi Yesus ya tidak itu bersalah. sudah. Oke, Yesus tidak bersalah. Ketika Yudas menerima uang untuk membunuh Yesus, berarti Yudas melanggar hukum Taurat atau tidak? Benar. Melanggar hukum Taurat. Sementara Yesus datang ke dunia, apa yang Yesus katakan? Kan? Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk mengendapi. Lebih mudah Iya, langit dan bumi ini runtuh daripada satu titik hukum Taurat itu dihilangkan. Benar? Iya, benar. Menurut Mace ketika baca ayat itu, yang berhak terkutuk itu harus siapa? Ya, itu Yudas dan orang-orang yang Yudas. menyalibkan. Baik. Berarti oke, kita sudah masuk. Yang berhak terkutuk Yudas. Sekarang kita lihat Al-Quran tidak pernah menolak adanya penyaliban, tetapi Al-Quran menolak yang disalib itu bukanlah Yesus anak Maria. Karena Yesus anak Maria ketika dibaptis Yohanes di Sungai Jordan, maka keluarlah Iya. suara dari langit, kan? Inilah Langit, anakku yang inilah aku kasih, anakku. kepadanya aku berkenan. Kepadanya aku Coba kita tanya. berkenan. Saya tanya ibu, ketika Yesus tersalib, ketika ada orang yang ada oknum Yesus yang tersalib yang terpaku di tiang salib, sebelum dia mati dia teriak Eli Eli lama sabachthani. Artinya apa? Iya. Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Baca Yohanes 8:29, bertentangan tidak? Yohanes 8:20. 9. Tetap layar teman-teman. Kencang. Yohanes 8:29. Dia yang mengutus saya, yang bersama dengan saya, dia tidak meninggalkan saya sendirian karena saya selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan dia. Dia yang mengutus saya. Bapa yang mengutus saya. Bapa tidak pernah membiarkan saya sendirian, benar? Iya, benar. Terus siapa yang teriak Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Coba. Ya, Yesus lah. Terus yang berkata di situ berarti Yesus mengatakan di situ apa? Dia yang mengutus aku, dia tidak pernah meninggalkan aku. Nah, Mace tahu siapa yang di kayu salib itu? Mau kita Ya, kaji? Yesus anak Allah. Mau kita kaji? Kita belajar? Boleh. Mace baca Ibrani 5 nomor 9. Kita kaji ini. Siapa oknum yang terkutuk di kayu salib? Ibrani 5. Nomor 9. Saya jadi penasaran nih. Penasaran harus. 5 ayat 29 karena saya harus belajar juga, saya harus belajar. saya, nanti saya juga Tanya di pena ini tua. supaya saya kasih Tanya di pena Iya. tua. Begitu. 9 ya, setelah menjadi yang 9 ya. Iya, 9. Ibrani 5 ya. Ibu Mace pakai TL apa TB itu? Saya pakai ini, TB2. kami punya Alkitab. Iya. Kami punya versi Alkitab. apa dia? Versi baru, TB baru, TB2 kah? ILT, kedua ILT yang kan? kedua. ILT, Kedua. ILT 3. Iya. ILT Iya. 3 kan? Oke, ILT Iya. 3 baik. Baca Ibrani 5 nomor 7. Ibrani Nomor 7, selama hidupnya di bumi, Kristus berdoa dengan sungguh-sungguh dan memohon dengan jeritan dan tangisan kepada Allah, yang bisa menyelamatkan dia dari kematian dan didengar karena rasa takutnya kepada Allah. Oke, Mace, saya kasih satu analogi sama Mace biar orang sama-sama berpikir. Ada satu lorong yang setiap orang melewati lorong itu pasti mati. Setiap orang melewati lorong itu pasti mati. Satu ketika Mace mau melewati lorong itu, tapi Mace tahu setiap orang lewat lorong ini pasti mati. Sebelum Mace melewati lorong itu, Mace berdoa kepada Tuhan yang benar, Allah yang Maha Kuasa. Mace bilang, ya Bapa, ya Allahku, Allah yang benar, saya mau melewati lorong ini, selamatkan saya dari kematian. Nah, karena kebaikan Mace, karena kesalehan Mace, maka doa Mace telah didengar oleh Tuhan yang benar. Kira-kira Mace melewati lorong itu, Mace mati atau tidak kalau doanya telah didengar?
Ya tidak lah, karena Tidak Tuhan mendengarkan saya. Tidak mati. Coba baca ulang itu. Ya ini di sini bilang memohon dan menjerit, menangis ya, Yesus menangis kepada Allah untuk minta untuk dia diselamatkan. Berarti dia selamat atau tidak? Ya selamat karena dia bangkit kembali. Oke. Tadi kan kalau Mace mengatakan bahwa Mace selamat, berarti Mace mesti mati dulu. Ya Selamat benar. dari kematian. Sabar, saya mau tanya sama Mace, jangan sampai kita punya pemahaman berbeda. Selamat dari kematian itu apakah mati dulu baru bangkit atau tidak mati? Selamat ya tidak mati. Tidak mati. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Yesus berdoa minta apa di situ, Mace? Diselamatkan. Minta diselamatkan dari apa? Ya dari cobaan ya, seperti itu, Kematian. penyaliban itu. Nah, berarti dia diselamatkan atau tidak? Yesus, kalau menurut saya ya sebagai orang Kristen, Yesus diselamatkan karena dia bangkit terus dia jadi makhluk roh selamanya. Di situ yang mulai Mace masih ada doktrin-doktrin sedikit. Karena ketika saya kasih analogi, Mace mengatakan Mace tidak mati. Begitu saya kembali kepada Yesus, Mace harus mengatakan bahwa Yesus itu harus mati. Karena kenapa? Kalau Yesus tidak mati, keyakinan yang ada dalam diri Mace bahwa tidak ada penebusan. Sementara Mace ingat tidak, ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu, maka Yesus bisa berkata, karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni. Ketika Yesus berkata saja dosa orang itu bisa diampuni, buat apa dia capek-capek mati di kayu salib? Dia punya doa di situ didengar kan? Iya, dia punya doa didengar. Dia punya doa didengar. Nah, dia punya doa itu ada di Matius 26:39. Coba Mace baca. Kita kaji dia punya doa. Matius 26 ayat 39. Nih ada ini, setelah maju sedikit dia sujud dan berdoa, Bapakku, kau bisa singkirkan cawan ini dariku, namun janganlah terjadi seperti yang aku inginkan, tapi seperti yang engkau inginkan. Di situ kan ada koma kan? Benar tidak? Iya. Padaku itu ada koma. Benar. Coba kita baca pelan-pelan. Iya. Dan setelah maju sedikit dia tersungkur dengan wajahnya seraya berdoa dan berkata, Bapakku, jika mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Itu koma kan? Iya. Itu doa Yesus kan? Iya. Berarti Yesus berdoa agar penyaliban itu jangan terjadi kepada dia, benar? Iya, benar. Nah, Tapi karena kehendak Bapa. Tetapi Yesus sadar diri bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, makanya dia lanjut dia punya doa. Tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, benar? Engkau kehendaki, ya benar. Nah, Ibrani 5 nomor 7 tadi doa Yesus didengar atau tidak? Ya, Yesus mungkin didengar, tapi karena memang sudah seperti begitu skenarionya, jadi Yesus memang harus mati. Itu bukan seperti itu, Mace. Itulah dia punya nama doktrin. Dalam Ibrani 5 nomor 7, karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Berarti doa Yesus didengar. Yohanes 11:42, ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Yohanes 8:29, Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Doa Yesus didengar. Dan setelah maju sedikit ia tersungkur dengan wajahnya seraya berdoa dan berkata kepada dia berdoa dan berkata, Bapakku, jikalau mungkin lalukanlah cawan ini. Kalau pakai kita punya doa bahasa Timur itu, ya Bapa, kalau boleh itu penyaliban ini jangan terjadi kepada saya, Bapa. Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa melainkan kau punya kehendak yang terjadi, Bapa. Tetapi Ibrani 5 nomor 7 sudah tekankan, karena kesolehannya maka doa Yesus telah didengar. Berarti doa Yesus dikabulkan atau tidak? Tidak, ya
Allah tidak ini ya, karena itu semua sudah apa ya, Oke. sudah ada Oke. dalam rencana, jadi seperti begitu Oke, sudah baik, Om. baik. Baik. Di sini Mace ini baik. Di sini doa Yesus itu dikabulkan. Ketika iblis dan Yudas itu sudah mereka merencanakan untuk membunuh Yesus, maka Allah Bapa memakai rencana mereka itu, Allah Bapa memakai rencana mereka itu untuk menyelamatkan Yesus, dan Yesus diserupakan dengan orang yang menerima suap itu, yaitu Yudas Iskariot. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan ya. Mari kita buktikan. Coba buka Iya. di apa ini. Ah, ini yang nah ini. Coba Mace buka di Markus 14, baca dari 50 sampai 52. Markus 14 50 sampai 52. 52 ya. Ini saya diajarin nih sama yang seberang nih. Kita sama-sama belajar, bukan diajari, kita sama-sama Iya, belajar. iya, Karena benar. Mace tanya di Penatua juga toh. Gitu. Iya, Mace tuh, saya karena baru saya Yesus juga karena mengatakan apa? belajar. Ingat, Ah, tanamkan di sini. dalam hati Mace, Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan Dengan sepenuh segenap akal budimu. budimu. Jadi pergunakan akal Mace. Alhamdulillah Mace sudah Iya, tidak menuhankan Yesus lagi. Biar kita cernaan kita punya akal. Apakah benar Yesus itu dia tersalib terkutuk atau tidak? Mari kita kaji sama-sama. Silakan. Baca. Ini ya, di Markus 14 ayat 50 nih, di sini berbunyi, lalu semua murid lari meninggalkan dia. Tapi ada seorang pemuda yang mengikuti dia dari dekat. Pemuda itu hanya memakai kain linen halus untuk menutupi tubuhnya yang tanpa pakaian. Ketika mereka mencoba menangkapnya, dia meninggalkan kain linennya dan lari tanpa pakaian. Nah, siapa seorang muda yang memakai kain lenan yang mereka hendak menangkap? Itu kan Yesus sudah ditangkap kan? Yesus sudah Iya. ditangkap. Tetapi ada seorang muda yang memakai kain lenan. Mereka hendak menangkap dia. Untuk apa mereka menangkap dia? Tetapi dia melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang. Siapa orang yang memakai kain lenan itu, Mace? Kurang tahu ya, saya belum tahu ini. Ini saya baru Mace belum tahu. saya Oke. baru baca. baca ini ya. Baru baca, oke. Itu oke. Coba kita mundur sebelum terjadi penangkapan. Baca Yohanes 13 nomor 4. Sabar ya. Yohanes berapa? 13 nomor 4. Ini agak loading jadi aduh. Sama nih, siapa nama sudah itu. Dia Atau agak ini sudah Mace, loading. biar. Ini. Saya tampilkan sudah biar enak. Ini. Oke. Mace, biar Mace apa lah. Mace ini. Mace baca ini. Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Mace cari dari Kejadian sampai Wahyu siapa yang memakai kain lenan di dalam Bible selain Yesus. Itu Mace cari sudah. Tidak akan dapat Mace. Cuma Yesus kain yang lenan memakai ya? kain lenan. Iya, kain lenan. Cuma Yesus yang memakai kain lenan di dalam Bible itu. Selain Yesus tidak ada. Terus seorang muda itu siapa? Ada seorang muda yang mereka banyak mengatakan bahwa oh itu karena si Markus. Ingat 50 tadi mengatakan apa? Semua murid-muridnya meninggalkan dia. Tetapi ada seorang muda yang memakai kain lenan. Mereka hendak menangkap dia. Tetapi dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Coba, siapakah seorang pemuda itu? Ternyata dalam Yohanes 13 nomor 4 dikatakan di situ, lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya dan mengambil sehelai kain lenan.
Saya harus tanya itu sama saya Tanya punya Mace. Ini Mace pengakuan. tanya. Mace harus tanya. Mace harus tanya Iya. karena saya cuma kasih itu. Karena begini Mace. Coba 1 Tesalonika 2 nomor 15. 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 15. Oke. Yang bahkan membunuh Tuhan Yesus dan para nabi serta menganiaya kami, orang-orang itu tidak menyenangkan Allah dan tidak berguna bagi siapapun. Ini kan perbuatan kejahatan orang Yahudi kan? Perbuatan kejahatan orang Yahudi membunuh Yesus tidak menyenangkan hati Allah. Tetapi dengan perbuatan tidak menyenangkan, dengan perbuatan jahatnya orang Yahudi ini mengakibatkan Yesus mati. Ketika Yesus mati, maka Mace ada penebusan dosa. Berarti Mace menikmati hasil kejahatannya orang Yahudi. Mace menikmati hasil kejahatan orang Yahudi. Iya, karena begitu Yesus ya. sabar. Iya begitu. Karena Yesus sudah mengatakan dalam Yohanes 8:44. Ketika orang yang membunuh manusia, apa yang Yesus katakan di situ? Yohanes 8:44. Yohanes 8:44. Iya nih. Bapa kalian adalah iblis dan kalian mau menuruti keinginan bapa kalian. Dia menjadi pembunuh sejak dia mulai menyimpang dan dia tidak berdiri teguh dalam kebenaran karena kebenaran tidak ada dalam dirinya. Kalau dia berdusta, itu memang sudah sifatnya, karena itu dia berdusta kepada bapa dan para pendusta. Nah, berarti orang-orang yang membunuh manusia itu bapaknya iblis, betul? Ya benar. Benar. Berarti orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus dan membunuh para nabi, mereka punya bapak iblis kan? Iya benar. Kita juga semua kan, karena kita orang berdosa. Oke. Ketika mereka melakukan kejahatan itu, maka matilah ini anak Maria Yesus. Dengan matinya Yesus, maka di Kristen ada penebusan dosa. Ketika saya membawa motor curian, bilang sama Mace ini motor curian, Mace kita berdua jual, kita pakai. Itu Mace berdosa atau tidak? Sama saya. Ya, betul, salah. Bagaimana Mace bisa menikmati hasil kejahatan orang Yahudi? Mace bilang tidak berdosa. Karena kita semua berdosa. Om Loading juga berdosa, saya juga berdosa, kita semua berdosa. Iya, kita manusia berdosa, kita manusia berdosa. Mace tahu tidak? Untuk mendapatkan orang yang masuk ke kerajaan, orang yang mendapatkan hidup yang kekal itu berarti orang-orang yang telah dosanya diampuni, betul? Iya, benar. Benar. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yesus tidak pernah mengajarkan dengan dirinya mati di kayu salib. Tetapi bagaimana Yesus mengajarkan Yesus mengajarkan agar untuk memperoleh hidup yang kekal? Ingat tidak? Tadi saya ajak Mace di orang muda kaya itu, dia bertanya kepada Yesus. Kan? Dia mengatakan apa? Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? Benar? Iya benar. Maka Yesus mengatakan, turuti segala perintah Allah. Perintah Allah, jangan membunuh. Benar tidak? Iya benar. Nah, jadi ketika kita mau memasuki hidup yang kekal itu bukan dengan mengimani Yesus tergantung terkutuk di kayu salib, tidak. Itu perbuatan jahat. Karena kenapa? Karena kita menyetujui, karena kita menikmati hasil kejahatannya orang Yahudi. Tetapi jikalau kita ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, yaitu kita menuruti segala perintah Allah yang diajarkan oleh Yesus, sebagaimana Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49 sampai 50. Coba silakan Mace baca, baru Mace berpikir sejenak. Yohanes berapa? Yohanes 12:49 sampai 50. Kita sama-sama belajar ya. Iya, siap. 49 sampai 50 ya. Saya tidak berbicara atas kemauan saya sendiri. Sebaliknya,
Bapa yang mengutus saya lah yang memberi saya perintah tentang apa yang harus dikatakan dan dibicarakan. Saya tahu bahwa perintahnya menghasilkan kehidupan abadi. Jadi apapun yang saya katakan persis seperti yang Bapa beritahukan. Nah, kehidupan abadi kan hidup kekal kan? Iya. Ya, ini berarti untuk mendapatkan kehidupan abadi, untuk mendapatkan hidup yang kekal, berarti kita harus menuruti segala perintah Allah. Benar. Kita harus mendengarkan Yesus, karena Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Benar kan? Iya. Jadi kita harus mendengar pembicaraan Yesus. Apa kata Yesus dalam Yohanes 8:44? Iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu melakukan keinginan-keinginan iblis, yaitu mereka pembunuh manusia. Seharusnya ketika kita mau mengikuti perkataan Yesus, itulah hidup yang kekal. Iya benar. Makanya kita harus mengikuti ajaran Yesus dong. Harus ikuti ajaran Yesus. Sementara Yesus mengatakan, Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Tiba-tiba ada oknum yang disalib, dia mengatakan, Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku. Yohanes 11:42, Bapa selalu mendengarkan aku. Ibrani 5:7, karena kesolehannya doanya telah didengar. Iya benar. Jadi dia tidak mati, melainkan dia disurpakan. Dia Gitu. bertentangan ya, memang bertentangan. Cuman ya nanti saya pelajari lagi, nanti saya naik lagi di Siap. komalnya Pak Loding ya. Karena ini saya mau jemput anak-anak di sekolah, Oke, jadi Mace. nanti kita lanjut ya. Oke, siap Mace, Oke, siap. terima Saya kasih sudah ya. follow itu ya. Sama-sama Oke, Mace. makasih. Ya, Selamat siang. siang Mace, siang. Masya Allah ya, kita doakan biar semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan semua urusannya. Doa supaya biar dia bisa mendapatkan hidayah ya. Mana buktinya? Serupakan, tunjukin ulangan 27 nomor 25 sampai 26, baca sendiri dan pahami sendiri. Silakan pasien selanjutnya. Mereka ini mau saja Yesus mati. Asal mereka bilang Islam menghujat Yesus, padahal mereka mengikuti keinginan orang-orang Yahudi untuk membunuh Yesus. Dongo minta ampun. Silakan, yang masih bertuhan, Tuhan punya tulang belakang, silakan naik. Ya. Ya, halo Bang, Islam Kristen. Selamat siang Bang. Aku mau bilang Islam ini Kristen, aja Pak ya. Bilang terima kasih, saya mulai paham sekarang setelah mengikuti Pak Loding ini. Aku lagi Abang dipikir-pikir Islam Pak Kristen, Loding. Abang Islam Kristen. Kristen Bang. Oh, Abang Kristen dari ya lagi Kristen mana, mikir-mikir dulu, mau nyimak aja di bawah Bang ya. Lanjutin ya, saya lagi nyimak di bawah Bang. Terima kasih Bang ya. Terima kasih. Saya sambil buka itu Bible-Biblenya ya, yang disampaikan Abang. Oke. Catat semua. Siap. Ya Bang Oke, ya, catat makasih semua. Bang. Turunin aja Bang tuh. Oke, siap abangku. Izin saya turunkan. Masya Allah, banyak-banyak kita belajar sama-sama abangku Ya, ya. nyimak aja Bang, nyimak. Mencari Ya. kebenaran kami Bang. Iya, harus dicari kebenaran Bang. Kalau tidak Iya. dicari kebenaran, bahaya. Oke Bang ya. Ya, makasih Bang, Saya nyimak aja Bang ya, mengikuti lipa Bang. Yo. Allah Akbar, hidayah ya Allah. Pasien selanjutnya. Iya, kita sampaikan kan, begitu. Kita sampaikan, semoga yang mendengar, yang melihat itu bisa mendapatkan hidayah kan. Kita tidak tahu kan. Mayadihillahu fala mudillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Jika Allah sudah menunjukkan satu orang itu jalan yang lurus, maka seluruh dunia mau menyesatkan tidak akan bisa. Tetapi jika Allah